Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu konsekuensi dari suatu pilihan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH, MMIS. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa mengawali seluruh aktivitas kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dari kekal sampai kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah kami, yang kekuatan kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu kini dan untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kami hendak membaca, merenungkan dan belajar dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun, membimbing, menolong kami, memberi kami hikmat dan pengertian dalam belajar dari firman-Mu di pagi hari ini, sehingga kami hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami, supaya kami menjadi alat kesaksian, alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar urapan Tuhan terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11 dan 12 saya baca dalam Alkitab terjemahan edisi baru 2. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Ia berhasil melaksanakan segala sesuatu yang timbul dalam hatinya, baik dalam rumah Tuhan maupun dalam istananya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah aku dengar doamu dan telah aku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema sentral kita adalah pilihan dan konsekuensinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup adalah serangkaian pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan pada memilih dari hal kecil seperti apa yang kita makan hingga hal besar seperti apa yang kita percayai. Siapa yang menjadi teman hidup, di mana kita harus bekerja dan seterusnya. Namun setiap pilihan selalu memiliki konsekuensinya. Kita tidak bisa memilih perbuatan dan sekaligus menolak akibatnya. Kita bisa memilih arah, tapi kita tidak bisa memilih kemana arah itu akan berakhir. Demikian juga Salomo setelah memilih membangun bait Allah dan berdoa kepada Tuhan dengan tulus. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu bukan sekedar peristiwa rohani, tetapi juga momen ilahi yang menunjukkan pilihan Salomo menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menetapkan konsekuensi berkat bila setia, teguran bila menyimpang. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo adalah anak Daud, raja yang bijaksana, yang dipilih Tuhan. Di bawah pemerintahannya Israel mencapai masa keemasan, masa damai, makmur dan kuat. Namun puncak kebesarannya bukan pada politik atau kejayaan, melainkan pembangunan bait Allah, tempat di mana nama Tuhan tinggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Tawarik 6, Salomo berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan berkenan atas rumah itu. Lalu pada pasal 7 ayat 1-3, api turun dari langit sebagai tanda kehadiran Tuhan. Kemudian di ayat 11 dan 12, Tuhan menampakkan diri secara pribadi. Inilah bentuk jawaban Tuhan atas pilihan Salomo yang berkenan di hadapannya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Namun dalam ayat-ayat selanjutnya ayat 13 sampai 22 Tuhan menegaskan, jika engkau dan umatku setia, aku akan memberkati. Tetapi jika engkau menyimpang, aku akan menolak dan meninggalkan rumah ini. Dengan kata lain, setiap pilihan rohani membawa konsekuensi rohani. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, ada hal yang penting yang mau disampaikan Tuhan Allah pada bagian firman Tuhan ini kepada umat Tuhan, Salomo dan umat Tuhan. Yang pertama, pilihan yang benar akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, maka pada malam hari Tuhan menampakkan diri kepadanya. Salomo membuat pilihan yang mulia, bukan membangun kerajaan yang megah untuk dirinya, tetapi rumah bagi Tuhan. Pilihan itu membawa hasil yang luar biasa. Tuhan menampakkan diri dan berkenan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika prioritas hidup kita adalah Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita prioritas dalam berkat-Nya. Banyak orang membangun karir, kekuasaan dan kenyamanan, tapi lupa membangun altar bagi Tuhan. Pilihan Salomo mengingatkan kita, apapun yang kita bangun, bila itu untuk Tuhan, akan berbuah kekal. Tuhan menampakkan diri kepada orang yang menempatkan diri di pusat hidupnya. Hal yang kedua, pilihan selalu disertai tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, telah aku dengar doamu dan telah aku pilih tempat ini bagiku menjadi rumah persembahan. Tuhan tidak hanya berkenan, Ia juga memilih tempat itu. Artinya Tuhan menetapkan konsekuensi dari pilihan Salomo, bahwa tempat ini kini menjadi kudus, bukan sekedar bangunan. Segala yang terjadi di sana harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita memilih untuk melayani, konsekuensinya adalah kesetiaan. Jika kita memilih untuk menjadi orang percaya, konsekuensinya hidup benar. Jika kita memilih mengikut Kristus, kita harus siap menanggung salibnya. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan di hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya belajar bahwa pilihan Tuhan atas segalanya, maka hadiratnya akan menampakkan bagaimana Allah berkenan atas hidup kita. Pada Ulangan pasal 30 ayat 19 dikatakan, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Karena itu setiap pengambilan keputusan atau pilihan harus disertai dengan pergumulan dengan Tuhan. Harus disertai dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Supaya setiap apa yang kita ambil, kita lakukan dan kita kerjakan membawa hormat, pujian, kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita jadikan keluarga kita, rumah tangga kita adalah bait Allah, yang terus kita membangun rasa syukur, pujian, sembah kepada Tuhan. Sebagaimana diselesainya bangunan bait Allah, maka umat Tuhan bersama Raja memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga dengan kita. Marilah kita terus bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, merasakan dan menghadirkan lawatan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam pembaharuan yang dikerjakan Allah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kalau kita mau supaya hidup kita berkenan dan diberkati, maka pilihlah hidup taat dan setia. Tapi jika kita memilih hidup di dalam situasi kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan, maka pilihlah berpaling. Diperhadapkan semua pilihan ini kepada kita.
Maka tentukanlah pilihan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk memilih setia dan taat kepada Tuhan, untuk memilih mengalami dan merasakan kuasa Tuhan, untuk memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan tetapi selalu berpaut kepadanya. Nikmati dan rasakan kuasa berkat dan lawatannya terjadi atas hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah dengan kebenaran firman Allah di pagi ini, kami terus hidup dan mempersembahkan hidup kami bagi hormat, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika, Rayon Yerusalem sampai Rayon Yordan. Tuhan memberkati setiap kaum bapa, setiap kaum ibu, setiap kaum pemuda, kaum remaja, dan juga anak-anak. Biarlah mereka terus ada di dalam berkat perlindungan dan keselamatan Tuhan. Seluruh beban pergumulan hidup yang mereka hadapi dan alami, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Allah menjadi kota benteng kubu pertahanan bagi mereka siang dan malam dan dimanapun mereka berada. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap pergumulan mereka dalam tangan-Mu, tetapi juga sekaligus menyerahkan kehidupan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini dan di minggu baru ini dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Dan biarlah kami terus ada dalam pujian dan pengagungan kepada-Mu Bapa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kegiatan-kegiatan menyongsong HUT ke-69 GKI di tanah Papua. Tuhan berkati panitia dengan segala kesiapannya secara khusus di Jemaat GKI Ebenezer. Panitia HBG, Tuhan berkati mereka dengan segala persiapan mereka, sehingga semuanya berjalan untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa jika umat-Mu ada yang dan hamba-Mu dalam kelemahan tubuh, sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Biarlah mereka terus mengalami dan merasakan berkat lawatan Tuhan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Dan kami terus ada dalam satu persekutuan yang selalu mengagungkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, hamba-Mu bawa dan pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus dengan memohon berkat perlindungan dan keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan beri kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan beri kami damai sejahtera, mulai hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.